Hujan gerimis sore itu membasahi ganggang sempit di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta. Bau anyir dari selokan yang mampat berbaur dengan aroma tajam rempah-rempah dan keringat ribuan manusia yang berdesakan. Di antara tumpukan karung goni dan sisa sayuran yang membusuk, seorang gadis muda dengan wajah kusam dan pakaian lusuh sedang memunguti botol-botol plastik dengan gerakan yang tampak lesu namun sistematis. Namanya Sari, setidaknya itulah nama yang ia pakai selama 3 minggu terakhir. Usianya sekitar 20-an, tubuhnya kurus, namun matanya memancarkan ketajaman yang tidak sesuai dengan penampilannya sebagai seorang pemulung. Bagi para pedagang dan kuli panggul yang lalu lalang, Sari hanyalah wajah baru dalam ekosistem kaum papa yang mencari nafkah dari sisa-sisa denyut nadi ekonomi ibu kota. Setiap subuh, ia sudah terlihat menyusuri lorong-lorong pasar yang pengap, karung putih besar tersampir di punggungnya yang ringkih. Ia jarang berbicara, tatapannya selalu tertuju ke bawah, seolah enggan bertemu pandang dengan dunia yang keras ini. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik sosok pemulung yang rapuh itu, tersembunyi identitas asli yang jauh lebih kompleks. Sari sebenarnya adalah Bribda Rania, seorang intel muda dari unit khusus Mabes Polri yang sedang menyamar untuk membongkar sindikat pungutan liar, pungli, yang telah mengakar dan meresahkan di pasar terbesar se-Asia Tenggara itu. Sebuah jaringan yang disinyalir dilindungi oleh oknum aparat dari dalam. Misi penyamaran seperti ini bukanlah hal baru bagi Rania. Sebelum direkrut ke unit intelijen, ia adalah bintang di Satuan Reserse Kriminal. Ia dikenal cerdas, memiliki keberanian di atas rata-rata, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Namun, misi kali ini berbeda. Risikonya jauh lebih tinggi. Ia harus bergerak sendirian, tanpa identitas resmi, tanpa senjata, dan tanpa tim yang bisa datang menolong dalam hitungan menit. Hanya ada dirinya dan kecerdikannya di tengah lautan manusia yang penuh intrik. Tujuannya sederhana namun mematikan, mengungkap siapa dalang utama di balik sistem pungli yang mencekik para pedagang kecil, dan yang terpenting, menyeret oknum berseragam yang menjadi bekingnya ke pengadilan. Laporan intelijen terakhir menyebutkan bahwa para pedagang dipaksa membayar uang keamanan setiap minggu kepada sekelompok preman yang terang-terangan mengaku sebagai anak buah polisi setempat. Rania sudah 3 minggu hidup dalam penyamarannya. Ia menyewa sebuah kamar kos sempit dan lembab di belakang pasar, sebuah tempat yang bahkan cahaya matahari seolah enggan menyapanya. Menjadi pemulung adalah cara terbaik untuk berbaur, untuk menjadi tak terlihat di tengah keramaian, memungkinkannya mengamati pola pergerakan para pelaku. Siapa yang datang menagih, siapa yang menerima setoran, dan siapa yang berjaga di pos keamanan dekat pintu keluar. Namun, satu kepingan puzzle penting masih hilang. Siapa perwira polisi yang menjadi otak dari semua ini? Pertemuan pertamanya dengan oknum itu terjadi pada suatu sore yang mendung. Ketika Rania sedang menimbang hasil pungutannya di depan sebuah warung kopi Reyot, sebuah mobil patroli berhenti mendadak tepat di hadapannya. 2 polisi turun dari mobil. Salah satunya bertubuh gempal, berkumis tebal, dan sorot matanya dingin menusuk. Papan nama di seragamnya bertuliskan, Aibtu Danu. "Heh, kamu ngapain di sini?" bentak Danu dengan suara berat, menatap Rania dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Rania menunduk, memainkan perannya dengan sempurna. Cuma kumpulin botol, Pak." Danu mendengus kasar, lalu dengan sengaja menendang karung di samping Rania hingga isinya berhamburan. "Ini wilayah kekuasaan saya. Kamu mau cari makan di sini? Harus ada izinnya. Paham?" Rania berpura-pura bingung dan ketakutan. "Izin, Pak? Saya cuma pemulung, Pak." "Nah, kan, mulai belagu," potong Danu, nadanya meninggi, menarik perhatian beberapa orang di sekitar. "Dengar, iya? Semua yang cari sesuap nasi di pasar ini wajib setor.
minimal 50.000 seminggu. Kalau enggak, saya angkut kamu ke kantor, biar tahu rasa. Rania diam, menelan ludah. Ia tahu, jika ia melawan sekarang, penyamarannya akan berakhir sia-sia. Ia hanya bisa mengangguk pelan, bibirnya bergetar seolah benar-benar ketakutan. Baik, Pak. Saya akan usaha. Polisi itu tersenyum sinis, merasa menang. Pintar. Besok setor ke warung Bu Siti. Bilang saja jatah dari Danu. Mengerti? Rania mengangguk lagi. Dalam hatinya, ia baru saja menemukan kepingan pertama yang sangat vital. Nama itu Danu dan warung Bu Siti. Malam itu, setelah pasar mulai lengang dan gerimis telah reda, Rania kembali ke kamar kosnya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar menahan amarah dan dingin, ia menulis di buku catatan kecilnya. Aibtu Danu, pemimpin pungli di area Blok G. Diduga bekerja sama dengan preman pasar. Titik pengumpulan setoran, warung Bu Siti. Waktu, setiap pagi. Ia menatap catatan itu lama. Setiap misi penyamaran selalu menguji mentalnya hingga ke batas. Tidak ada seragam kebanggaan, tidak ada salut hormat dari rekan, tidak ada perlindungan. Yang ada hanya kesunyian, kamar pengap, dan bau sampah yang seolah menempel permanen di tubuhnya. Namun di balik semua itu, Rania memiliki alasan pribadi yang membakar semangatnya. Ayahnya dulu adalah seorang pedagang kain kecil di pasar ini. Usahanya gulung tikar, hancur lebur karena terus-menerus diperas oleh preman dan oknum seperti Danu. Sejak saat itu, Rania bersumpah akan mendedikasikan hidupnya untuk membongkar sistem busuk yang merenggut kebahagiaan keluarganya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan penuh ketegangan. Rania terus memantau pergerakan Danu dan kelompoknya. Ia menemukan bahwa uang pungli itu tidak hanya ditarik dari pedagang, tetapi juga dari sopir angkot, juru parkir liar, bahkan kuli panggul. Setiap sore, Danu akan datang dengan mobil patrolinya, berpura-pura melakukan patroli rutin. Tapi Rania tahu, mobil itu seringkali membawa tas hitam yang terisi penuh dengan uang hasil pemerasan. Namun, keberadaannya mulai menarik perhatian salah satu anak buah Danu. Pria itu bernama Andra, seorang mantan preman pasar yang kini menjadi mata-mata bayaran. Andra memperhatikan bahwa Sari, si pemulung baru, tidak pernah benar-benar menjual hasil pungutannya. Ia sering terlihat hanya berputar-putar di area tertentu, seolah mengamati, dan kadang mencatat sesuatu di kertas kecil. Suatu malam, ketika Rania sedang berpura-pura memilah sampah di depan sebuah gudang kosong, Andra diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Ia melihat gadis itu menyalin sesuatu ke dalam buku catatan kecilnya. Saat Rania berbalik, Andra cepat-cepat bersembunyi di balik pilar beton. Sebuah seringai tipis terukir di bibirnya. Pemulung macam apa yang rajin menulis setiap malam, gumamnya curiga. Keesokan harinya, Andra melaporkan kecurigaannya kepada Danu. Pagi itu, suasana pasar sedang di puncak keramaiannya. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma sate padang bercampur dengan bau tanah basah. Rania sedang duduk di tepi selokan, berpura-pura memilah kardus. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menutupi wajahnya. Ketika ia mendongak, Danu sudah berdiri menjulang di hadapannya bersama dua orang anak buahnya, termasuk Andra. "Ikut saya," bentak Danu. Rania berpura-pura terkejut. "Ada apa, Pak?" Danu menatapnya tajam, matanya menyiratkan ancaman. "Kamu bukan pemulung biasa, kan? Saya dapat laporan kamu sering mengintai orang, menulis macam-macam." Rania berusaha tetap tenang. "Saya hanya mencatat jenis barang yang saya kumpulkan, Pak. Supaya tidak lupa harganya." "Bohong!"
Danu menendang ember berisi air kotor di dekat kaki Rania, hingga airnya muncrat mengenai pakaiannya. Orang-orang di pasar mulai menoleh. Beberapa penjual ikan pura-pura sibuk, tapi jelas mereka semua memperhatikan drama itu. "Saya beri kamu peringatan terakhir," kata Danu sambil menunduk, wajahnya sangat dekat dengan wajah Rania. "Jangan ikut campur urusan di pasar ini. Kalau saya lihat kamu melakukan hal aneh lagi, kamu akan menyesal seumur hidup." Rania menelan ludah. Di hadapan ratusan pasang mata, ia hanya bisa menunduk pasrah. Tapi di dalam hatinya, amarahnya sudah meluap-luap. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar gertakan sambal. Setelah kejadian itu, Rania kembali ke kontrakannya dengan tangan gemetar. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang retak. Wajah kotor, rambut kusut, tapi sorot matanya tetap menyala. Dalam benaknya, kenangan pahit masa kecilnya kembali berputar. Ia ingat ayahnya, seorang pria jujur yang lapak kainnya dihancurkan di malam hari hanya karena menolak membayar uang keamanan. Dari situlah hidup keluarganya hancur berantakan. Ayahnya meninggal karena tekanan batin, ibunya jatuh sakit, dan Rania kecil bersumpah suatu hari nanti akan menuntut balas. Penyamaran ini bukan sekadar tugas negara. Ini adalah dendam pribadi yang dibalut dalam jubah keadilan. Beberapa hari kemudian, Rania memutuskan untuk mengambil risiko yang lebih besar. Ia mengikuti Danu secara diam-diam hingga ke sebuah restoran mewah di kawasan Menteng, jauh dari hiruk-pikuk pasar. Di sana, ia melihat Danu menyerahkan sebuah tas ransel tebal kepada seorang pria berpakaian safari. Pria itu tampak berwibawa, mengenakan cincin batu akik besar di jarinya. Dari percakapan samar yang berhasil ia rekam dari jarak jauh, Rania menangkap sebuah nama, AKBP Rendra. Nama itu membuat jantungnya berdebar kencang. Rendra adalah seorang perwira menengah di Polres Jakarta Pusat. Artinya, rantai pungli ini sudah menjalar hingga ke tingkat yang sangat tinggi. Rania berhasil mengambil beberapa foto dengan ponsel kecil yang disembunyikan di dalam bungkus rokok bekas. Tapi sebelum ia sempat pergi, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Ia menoleh. Andra berdiri di sana dengan wajah penuh kemenangan. "Ngapain kamu di sini, Sari?" Suaranya dingin dan menusuk. Rania berusaha tersenyum. "Cari botol bekas, Bang." Andra melangkah mendekat, mengurungnya. "Di sini tidak ada sampah. Hanya ada orang-orang berduit." "Aneh, kan? Seorang pemulung nongkrong di tempat seperti ini." Rania tidak menjawab. Dalam sepersekian detik yang menegangkan itu, Andra tiba-tiba mencoba merebut bungkus rokok dari tangannya. Refleks, Rania menahannya dengan kekuatan penuh. Terjadi perebutan singkat. Bungkus rokok itu robek dan ponselnya hampir terjatuh. Untungnya, suara klakson mobil yang memekakkan telinga di belakang mereka membuat Andra menoleh sejenak. Rania memanfaatkan momen itu untuk lari sekuat tenaga ke gang sempit dan menghilang di antara keramaian malam. Malam itu ia tahu satu hal pasti, penyamarannya sudah di ujung tanduk. Di kamar kontrakannya, Rania menatap layar ponselnya yang retak. Foto-foto pertemuan Danu dan AKBP Rendra cukup jelas. Itu adalah bukti kuat, tapi belum cukup untuk menjatuhkan seluruh jaringan. Ia butuh bukti transaksi langsung dan saksi yang berani bicara. Namun, waktunya semakin sempit. Jika Andra benar-benar melapor, besok pagi Danu pasti akan mencarinya untuk dihabisi. Ia harus menentukan langkah, melanjutkan misi dengan risiko tertangkap dan mungkin tewas, atau mengakhiri penyamaran sebelum semuanya terlambat. Ia memilih bertahan. Kalau berhenti sekarang, semua pengorbanan ini akan percuma, gumamnya pelan. "Aku bukan pemulung lemah seperti yang mereka kira." Dengan napas berat,
Rania merencanakan langkah terakhirnya. Ia akan mendekati Bu Siti, pemilik warung yang menjadi pusat pengumpulan uang haram itu. Perempuan itu tampak baik dan ramah di permukaan, tapi Rania yakin Bu Siti menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. Pagi di pasar Tanah Abang selalu datang lebih awal. Suara para pedagang beradu dengan deru motor dan teriakan para kuli. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Di antara kerumunan itu, Rania berjalan pelan membawa karungnya. Langkahnya tampak biasa, tapi matanya waspada memperhatikan setiap sudut. Tujuannya jelas, warung nasi Bu Siti. Warung itu tampak sederhana, terbuat dari papan kayu dengan atap seng. Di depannya, panci-panci besar berisi aneka lauk mengepulkan uap wangi. Tapi bagi mata yang terlatih, ada sesuatu yang janggal. Setiap pagi, beberapa pria berwajah keras datang silih berganti. Mereka tidak membeli makan, melainkan hanya menyerahkan amplop coklat kecil kepada Bu Siti, yang kemudian langsung dimasukkan ke dalam laci besi di bawah meja kasir. Rania pura-pura mampir untuk membeli segelas teh hangat. Ia duduk di bangku panjang dekat pintu, memberinya sudut pandang yang strategis. Dari situ, ia bisa memperhatikan Bu Siti. Perempuan berusia akhir 40-an, tubuhnya subur, senyumnya ramah, tapi matanya tajam, seolah terbiasa menilai siapa kawan dan siapa lawan. Baru ya, enduk, tanya Bu Siti sambil menuang teh. Iya, Bu. Pemulung baru, jawab Rania dengan suara yang dibuat lemah. Kerja keras ya di pasar ini. Tapi hati-hati, banyak orang jahat. Rania menatapnya sekilas. Jahat bagaimana, Bu? Ah, kamu nanti juga tahu sendiri, jawab Bu Siti cepat, senyumnya sedikit dipaksakan. Minum dulu tehnya. Rania tahu, itu bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah peringatan terselubung. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, dua pria datang membawa amplop dan langsung menyodorkannya ke Bu Siti. Perempuan itu menimbang amplop itu dengan cepat, lalu memasukkannya ke laci tanpa menghitung isinya. Telinga Rania menangkap percakapan pendek mereka. Dari lapak ayam, Bu. Oke, sampaikan ke Danu, nanti sore ketemu di jembatan penyeberangan. Kata jembatan penyeberangan, langsung disimpan Rania di dalam kepalanya. Itu adalah titik temu baru, kemungkinan tempat penyerahan uang dalam jumlah besar. Sore harinya, Rania sudah berada di posisinya, bersembunyi di balik tumpukan karung bekas di bawah jembatan penyeberangan yang dimaksud. Dari sana, ia bisa melihat jalan kecil yang remang-remang. Sekitar pukul 5, sebuah mobil patroli berhenti. Aibtu Danu turun dengan sigap membawa tas kecil. Tak lama, Bu Siti datang dari arah pasar, membawa tas belanjaan yang tampak berat. Mereka bertukar sesuatu dengan cepat lalu berbicara sebentar. Rania merekam semuanya dengan kamera mini yang disembunyikan di kaleng biskuit bekas. Saat ia hendak mengakhiri rekamannya, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya tersirat. Seseorang di kejauhan sedang memperhatikannya. Itu Andra. Rania menahan napas. Ia tahu tidak bisa langsung lari, itu justru akan mengkonfirmasi kecurigaan. Jadi, ia tetap berpura-pura memilah sampah sambil otaknya berpikir cepat. Andra berjalan mendekat, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Dari raut wajahnya, Rania tahu lelaki itu sudah 100% yakin. Begitu jarak mereka tinggal beberapa meter, Andra berbisik tajam, masih pura-pura cari botol, sari. Rania tidak menatapnya. Iya, Bang. Memang ini kerjaan saya. Andra berjongkok di sebelahnya, menatap langsung ke wajah Rania. Aneh saja. Pemulung mana yang bisa menyembunyikan kamera kecil di dalam kaleng biskuit? Jantung Rania seakan berhenti berdetak.
Ia refleks memegang kaleng itu, tapi tangan Andra lebih cepat. Ia merebut kaleng itu, membukanya, dan menemukan kamera mini di dalamnya. "Gue tahu ada yang aneh dari lo," seru Andra sambil berdiri. Suara kerasnya membuat Danu dan Bu Siti di kejauhan menoleh kaget. Dalam hitungan detik, Rania tahu penyamarannya telah resmi terbongkar. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur," teriak Danu panik. Rania langsung berlari ke arah pasar yang ramai, menembus kerumunan orang. Para pedagang dan pembeli menjerit kaget melihat seorang gadis pemulung dikejar oleh seorang polisi dan premannya. Lorong pasar yang becek membuatnya beberapa kali hampir tergelincir, tapi adrenalin membuatnya terus berlari sekuat tenaga. Danu mengeluarkan pistolnya tapi tidak bisa menembak di tengah keramaian. Ia hanya bisa berteriak, "Berhenti! Polisi!" Namun, teriakan itu justru membuat para pedagang bingung. Mereka melihat Danu, polisi yang selama ini mereka takuti, mengejar seorang pemulung perempuan yang tak berdaya. Rania berlari menuju pusat pasar, tempat di mana lapak-lapak paling padat. Ia tahu hanya kerumunan yang bisa melindunginya. Saat ia melewati warung Bu Siti, ia melihat perempuan itu berdiri mematung, wajahnya pucat pasi, antara takut dan bingung. Danu dan Andra semakin dekat. Rania terpojok di depan lapak sayur milik seorang ibu tua. Tidak ada jalan keluar lagi. Napasnya tersengal-sengal. Mau lari kemana lagi? "Hah!" desis Danu sambil mendekat. Ia mencengkeram lengan Rania dengan kasar. "Kamu mata-mata, kan? Siapa yang suruh kamu?" "Lepaskan saya," ronta Rania. "Jawab!" Danu menampar wajah Rania hingga ia tersungkur, menabrak tumpukan tomat hingga hancur berantakan. Para pedagang yang melihat itu terkesiap. Selama ini mereka takut pada Danu, tapi melihat kekerasan di depan mata mereka terhadap seorang gadis lemah menyulut sesuatu di dalam diri mereka. Tiba-tiba, sebuah suara yang tegas dan bergetar terdengar. "Cukup, Pak Danu!" Semua orang menoleh. Bu Siti berjalan maju dari warungnya, tangannya memegang sebuah centong sayur besar. Wajahnya yang biasanya ramah kini mengeras karena amarah. Dia cuma anak kecil yang cari makan. Bapak tidak punya hak menyakitinya. Danu tertawa mengejek. "Oh, jadi sekarang kamu berani membela dia? Kamu juga mau ikut campur? Hah? Dia tidak salah. Yang salah itu Bapak. Bapak yang memeras kami semua," seru Bu Siti. Ucapan itu seperti memecah kebisuan. Para pedagang yang tadinya hanya menonton, mulai bergumam setuju. "Benar. Bu Siti benar," teriak seorang penjual ayam. "Kami sudah muak diperas terus," sahut yang lain. Suasana menjadi tegang. Para pedagang perlahan-lahan mulai maju, membentuk lingkaran di sekitar Rania dan Bu Siti, seolah menjadi perisai hidup. Andra tampak gugup, tapi Danu justru semakin marah. Ia merasa wibawanya diinjak-injak. "Kalian semua mau melawan aparat, ya?" gertak Danu sambil mengacungkan pistolnya ke udara. "Mundur!" Tapi tidak ada yang mundur. Keberanian Bu Siti telah menular. Saat itulah, Rania, yang masih terduduk di tanah, diam-diam menekan tombol darurat pada alat pelacak kecil yang tersembunyi di sol sepatunya. Danu, yang kalap, mengarahkan pistolnya ke arah Bu Siti. "Saya bilang mundur!" Tepat saat jarinya hendak menekan pelatuk, suara sirene meraung-raung dari segala penjuru, semakin dekat dan memekakkan telinga. Puluhan anggota propam bersenjata lengkap menyerbu masuk ke dalam pasar, bergerak cepat dan terorganisir. Mereka langsung mengepung Danu, Andra, dan anak buahnya. Danu membeku, pistol di tangannya terasa seperti sebongkah es. Dari barisan petugas itu,
seorang perwira tinggi dengan pangkat komisaris besar polisi melangkah maju. "Aitu Danu, letakkan senjata Anda. Anda ditangkap atas tuduhan pemerasan, penganiayaan, dan penyalahgunaan wewenang." Pria itu adalah Kombes Arif, atasan langsung Rania. Ia kemudian menoleh ke arah Rania, yang perlahan bangkit berdiri. Di hadapan ratusan pasang mata yang terbelalak, Rania melepas wig rambutnya yang kusut dan mengusap kotoran di wajahnya. "Perkenalkan, ini Bribda Rania dari Unit Intelijen," kata Kombes Arif dengan suara tegas. "Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membongkar kejahatan kalian." Pasar seketika sunyi senyap, lalu meledak dalam sorak-sorai dan tepuk tangan. Danu dan Andra hanya bisa menatap tak percaya saat tangan mereka diborgol. Bu Siti menatap Rania dengan mata berkaca-kaca, antara syok dan kagum. Beberapa hari kemudian, video amatir dari kejadian di pasar itu menjadi viral. Kisah tentang intel cantik yang menyamar menjadi pemulung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Pasar Tanah Abang mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Jalanan diperbaiki, fasilitas dibenahi, dan pengawasan pungli dihapuskan total. AKBP Rendra pun ikut terseret dan dicopot dari jabatannya berkat bukti-bukti yang dikumpulkan Rania. Rania sering datang mengunjungi pasar, kali ini dengan seragam resminya, bukan lagi dengan pakaian lusuh. Ia selalu disambut dengan senyum hangat dan sapaan ramah. "Bu polisi, sini mampir makan soto dulu." "Gratis buat pahlawan pasar," teriak Bu Siti dari warungnya yang kini ramai pengunjung. Rania tertawa kecil. "Wah, nanti saya ketagihan datang terus, Bu." Suatu sore, Rania berdiri di jembatan penyeberangan yang sama tempat penyamarannya terbongkar. Ia memandangi hiruk-pikuk pasar di bawahnya yang kini hidup dalam kedamaian. Kombes Arif datang menghampirinya. "Kamu sudah melakukan hal yang besar, Rania." Rania menatap jauh ke arah keramaian. "Saya hanya ingin masyarakat percaya lagi pada seragam ini, Pak. Saya ingin mengembalikan kehormatan yang pernah direnggut dari ayah saya di tempat ini." Arif menepuk pundaknya. "Dan kamu berhasil. Ayahmu pasti bangga." Rania, yang kini telah naik pangkat menjadi brigadir polisi, tersenyum. Misi penyamarannya mungkin telah berakhir, tapi ia tahu perjuangannya untuk menegakkan keadilan tidak akan pernah selesai. Di tengah riuh rendah pasar yang kembali berdenyut penuh harapan, ia merasa telah menemukan kembali tujuan hidupnya, bukan sebagai pembalas dendam, tetapi sebagai penjaga kebenaran yang terkait